Dengan keberhasilan Indra Syafri menjuarai ASEAN Cup U19 tahun 2024, maka PSSI punya keistimewaan memiliki pelatih ber-DNA ASEAN. Keberhasilan Timnas U19 Indonesia menjuarai ASEAN Cup U19 tahun 2024 membuat PSSI memiliki keistimewaan. Indra Syafri bisa disebut memiliki DNA ASEAN, sebagaimana pencapaiannya di sepak bola Asia Tenggara. Titel ASEAN Cup U19 tahun 2024 adalah gelar keempat pelatih asal Sumatera Barat itu di level ASEAN. Indra Syafri menjuarai turnamen yang dulu disebut Piala AFF U19 itu 2 kali, 2013 dan 2024. Baca juga respons Erick Thohir saat ditanya soal tuah Jawa Timur hingga Timnas U19 Indonesia juara. Ini gelar keempat saya dan ini bukan target utama kami. Ini hanya target sasaran. PSSI menargetkan kami lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 dan Piala Dunia U20 tahun 2025. Dengan keberhasilan Indra Syafri menjuarai ASEAN Cup U19 tahun 2024, maka PSSI punya keistimewaan memiliki pelatih ber-DNA ASEAN. Keberhasilan Timnas U19 Indonesia menjuarai ASEAN Cup U19 tahun 2024 membuat PSSI memiliki keistimewaan. Indra Syafri bisa disebut memiliki DNA ASEAN, sebagaimana pencapaiannya di sepak bola Asia Tenggara. Titel ASEAN Cup U19 tahun 2024 adalah gelar keempat pelatih asal Sumatera Barat itu di level ASEAN. Indra Syafri menjuarai turnamen yang dulu disebut Piala AFF U19 itu 2 kali, 2013 dan 2024. Kemudian di level U22, Indra Syafri juga menjuarai Piala AFF U22 tahun 2019 dan SEA Games 2023. Ini gelar keempat saya dan ini bukan target utama kami. Ini hanya target sasaran. PSSI menargetkan kami lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025 dan Piala Dunia U20 tahun 2025. Sudah 6 kali Indonesia masuk final namun diakhiri dengan kekecewaan. Kesempatan itu datang lagi tahun ini dengan diadakannya Piala AFF 2024 yang berganti branding menjadi ASEAN Cup 2024. Dengan prestasi terkini Indra Syafri, mungkinkah PSSI menunjuk spesialis turnamen ASEAN tersebut untuk memimpin timnas senior? Kemungkinan itu ada, karena ada wacana timnas Indonesia membentuk 2 tim, karena ASEAN Cup 2024 berdekatan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Indra Syafri pun tidak bisa menolak andai kesempatan itu datang, tetapi ia tetap mengukur diri agar tak besar kepala. Ini pancingan Batman. Saya tadi cukup jelas menjawab pertanyaan teman-teman, ujarnya. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, dan saya punya kerjaan hanya bisa di sepak bola. Apapun yang ditugaskan oleh PSSI, tentu nggak bisa menolak kita. Tapi kan saya juga harus tahu diri, mengukur diri, jangan karena Anda juara terus sudah merasa paling hebat, jangan. Tambahnya. Yang mengejutkan adalah ketika pertandingan selesai, Anda seharusnya memanggil nama-nama pemain yang tampil bagus, tapi semua fans hanya memanggil nama saya. Sungguh menakjubkan bahkan bagi saya untuk melihatnya, ungkap Shin. Timnas Indonesia saat ini sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam babak kualifikasi itu, 2 tim teratas akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung di putaran keempat kualifikasi. Susunan pemain Timnas Indonesia versus Timnas Australia. Foto, MPI Aldi Chandra Setiawan. Putaran keempat ada 2 tiket tersisa untuk memperebutkan lolos langsung ke turnamen utama. Kemudian,
tim yang berada di peringkat kedua akan bertarung untuk mendapatkan tempat di putaran kelima. Baca juga. Shin Tae-yong bujuk 5 pemain keturunan ini demi bantu timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pada putaran kelima, tim dari Asia yang lolos akan berhadapan dengan tim dari benua lainnya. Cukup banyak rute yang bisa ditempuh timnas Indonesia untuk menuju Amerika Utara. Masyarakat Malaysia di media sosial mengamuk setelah timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos Piala Asia U20 tahun 2025. Mereka kesal karena di setiap level tim nasional, performa timnas Malaysia tak ada yang menonjol. Semalam, timnas Malaysia U20 dipastikan gagal lolos ke Piala Asia U20 2025. Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Juan Torres Garrido tumbang 0-1 dari tuan rumah Tajikistan U20 di matchday ketiga grup E kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2025. Setelah melewati 3 pertandingan, timnas Malaysia U20 duduk di posisi 3 dengan 4 angka. Mereka tertinggal 6 angka dari Korea Utara U20 di puncak klasemen. Tim yang sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Selain itu, timnas Malaysia U20 juga tertinggal 2 poin dari Tajikistan U20 di posisi 2. Di matchday pamungkas grup E yang berlangsung Minggu 29 September 2024 malam WIB, Malaysia U20 akan menantang Sri Lanka U20 dan di laga lain Tajikistan U20 menjamu Oman U20. Untuk finish sebagai runner-up, timnas Malaysia U20 wajib menang atas Sri Lanka U20, sambil berharap di laga lain Tajikistan U20 tumbang dari Oman U20. Namun, jikapun finish sebagai runner-up, Malaysia U20 takkan merebut status 5 runner-up terbaik yang lolos ke Piala Asia U20 tahun 2025. Sebab, koleksi poin mereka kalah dengan tim-tim lain yang menempati klasemen sementara runner-up terbaik. Sekalipun menang atas Sri Lanka, koleksi poin Malaysia U20 tertahan di angka 4. Perolehan poin timnas Malaysia U20 tak bertambah, karena dalam perhitungan di klasemen runner-up terbaik, hasil kontrak tim juru kunci tidak masuk hitungan. Koleksi 4 angka milik Malaysia U20 kalah dari tim-tim runner-up lain yang sudah mengemas 6 angka. Sebut saja Irak, Vietnam, Yaman, Qatar, Australia, Kirgistan, dan Kamboja. Hasil inilah yang membuat masyarakat Malaysia mengamuk. Mentalitas kebobolan di menit-menit terakhir, baik dari tim senior hingga junior sama saja, tulis akun XCFC_Rajvinder. Permainannya kacau. Tak ada umpan-umpan bagus. Entah bagaimana caranya strategi seperti itu bisa menghasilkan gol, tutup Farhan Alif 77.